warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panurdiah dan ada teman saya yang bernama Sri Mulyani. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang instrumen observasi dan penilaian perkembangan sosial emosional pada anak. Tujuan dilakukannya observasi ini yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebayanya, bagaimana anak mengikuti aturan dalam permainan, bagaimana anak menunggu giliran dalam permainan tersebut, serta bagaimana cara mengelola dan mengekspresikan emosi dalam kegiatan permainan tersebut. Melalui observasi ini, guru mengamati perilaku anak untuk mengetahui kemampuan sosial emosional apa saja yang sudah mulai berkembang dan bagian mana yang masih perlu dibantu. Fokus utamanya yaitu untuk bagian anak mengendalikan perasaannya atau mengendalikan emosinya, misalnya saat anak sedang marah, sedang sedih, atau sedang kecewa, serta menyesuaikan diri ketika anak tersebut terjadi konflik dengan teman sebayanya, lalu anak berpindah permainan ke yang lainnya. Hasil dari pengamatan ini, kemudian guru tidak menggunakan ini untuk menilai atau memberi cap buruk kepada anak, tetapi untuk merencanakan stimulus dan cara pendampingan yang tepat untuk anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan begitu, bagi guru dapat memberi perkembangan sosial emosional anak secara maksimal dengan cara pendekatan yang lemah lembut, positif, dan tanpa tekanan kepada anak tersebut, sehingga anak merasa aman dan nyaman ketika saat belajar. Ada beberapa capaian perkembangan pada anak. Yang pertama yaitu BB, belum berkembang. Anak belum berkembang, belum menunjukkan kemampuannya yang diharapkan oleh guru. Meskipun anak itu udah diberi contoh dan sudah dibantu oleh guru. Contohnya yaitu saat anak diminta untuk menunggu giliran bersama teman-temannya, anak tersebut sering menangis dan sering marah, tidak mau menunggu giliran tersebut dan harus terus dibantu oleh guru. Yang kedua yaitu MB, mulai berkembang. Artinya anak sudah mulai mencoba tetapi masih perlu banyak bantuan atau perlu diingatkan oleh guru. Contohnya anak menunggu giliran tetapi anak hanya sebentar saja, setelah itu anak mulai gelisah dan perlu diingatkan lagi oleh gurunya agar menunggu giliran tersebut. Yang ketiga yaitu BSH, berkembang sesuai harapan. Artinya anak sudah mampu melakukan apa-apa sendiri sesuai dengan tahap usianya, hanya sesekali perlu diingatkan. Contohnya yaitu anak bisa menunggu giliran dengan tenang atau mau berbagi dengan teman sebayanya, dan hanya sesekali anak tersebut diingatkan saat anak mulai tidak sabar atau anak sudah mulai emosi. Yang keempat yaitu BSB, berkembang sangat baik. Artinya anak sudah sangat mampu untuk melakukan dan dengan lancar dan bahkan bisa memberi contoh kepada teman-temannya. Contohnya yaitu anak menunggu giliran dengan sabar, mengingatkan kepada temannya bahwa jangan menyerobot dan tetap tenang tanpa bantuan guru. Nah, di sini ada indikator perkembangan sosial emosional pada anak saat anak mengendalikan emosi atau anak saat sedang kecewa. Anak sudah mulai belajar mengatur perasaannya saat hatinya kecewa dan belum bisa sendiri dan masih perlu bimbingan oleh gurunya.
Saat anak bermain bersama teman-temannya, main jual-jualan dan uangnya tertukar dengan temannya, anak tersebut mengalami kesal dan meninggikan suaranya. Dan anak tersebut sempat melempar uang mainan tersebut ke lantai. Itu tandanya anak belum tahu caranya menenangkan emosinya. Tapi setelah itu guru mengajak anak untuk tarik napas bareng-bareng bersama gurunya dan memberikan pilihan kegiatan agar anak bisa tenang lagi. Ada pilihannya yaitu bermain bersama teman sebayanya dan menggambar. Anak tersebut memilih untuk menggambar. Anak duduk dengan tenang dan fokus selama beberapa menit ke depan. Nah, di sana anak menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi anak itu sudah mulai tumbuh, hanya saja masih perlu bantuan oleh gurunya, sehingga indikator ini termasuk dalam skala mulai berkembang. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa catatan perilaku nyata yang dilakukan oleh anak berinisial R tersebut. Yang mana yang pertama yaitu anak R mau masuk kelas setelah dipanggil sebanyak 2 kali dan terlihat ragu untuk duduk. Kemudian, anak R juga mampu mengikuti aturan mengangkat tangan namun beberapa kali menyela sebelum gilirannya. Kemudian, saat menunggu giliran, anak R terlihat gelisah dan meninggalkan permainan untuk duduk di sudut ruangan. Kemudian untuk selanjutnya, setelah diajak bernapas bersama, anak R memilih untuk menggambar dan fokus selama kurang lebih 5 menit. Nah, saat temannya menyenggol gambarnya, anak R menarik kertas dan berkata, "Jangan kena gambarku." Baik, dapat saya simpulkan bahwasanya perkembangan pada anak berinisial R ini dalam kategori mulai berkembang. Kenapa? Karena anak R sudah menunjukkan kemampuan untuk mengikuti aturan, kemudian bermain peran, dan menenangkan diri setelah dibantu oleh guru. Namun, masih kesulitan untuk menunggu giliran, kemudian mengelola frustasi, dan menyelesaikan konflik secara mandiri. Sehingga sebagian besar indikator berada pada kategori mulai berkembang.